merugikan kepada dirinya itu dikatakan buruk. Secara istilahnya secara mudah memahaminya begitulah. Kemudian ulama lainnya mendefinisikan baik dan buruk berdasarkan selaras tidaknya dengan tujuan masyarakat. Masyarakat di sini dapat kita pahami ialah mayoritas orang. Jadi kalau yang tadi itu istilahnya per individu, kalau ini dia untuk kemaslahatan umat. Jika misalnya merugikan untuk banyak orang, berarti itu dikatakan buruk. Tapi kalau menguntungkan berarti baik begitu. Nah, kemudian pendapat kedua dikritisi oleh pengikut Asy'ariyah. Mereka tidak setuju jika masyarakat dijadikan acuan untuk baik dan buruk. Menurut mereka, setiap manusia bersepakat atas satu kebaikan. Ada saja unsur buruk yang dimiliki kebaikan tersebut. Misalnya, jujur, perbuatan ini memang baik, tetapi jika mengakibatkan banyak bahaya besar bagi umat, jadilah ia perbuatan buruk. Nah, jadi memang jujur itu sebuah kebaikan kalau kita pahami secara akal, logika. Namun terkadang jujur ini juga nanti akan mendatangkan sebuah kekacauan. Contohnya misalnya ketika terjadinya peperangan. Jadi pada orang kafir misalnya menanya, di mana nabi kalian? Nah, ketika kita jujur menunjukkan di mana letak nabi kita, kan kacau. Yang adanya nanti orang itu akan memburu atau membunuh nabi. Maka itu sebuah keburukan kalau kita jujur gitu. Takbir dan tahsin juga termasuk hukum syara. Nah, di sini nih. Jadi sebelum-sebelumnya kayak Faqrah 7, 8 gitu. Di situ dibahas yang dimana hukum syara seperti wajib, sunnah, makruh, haram. Nah, termasuk juga di sini ialah takbir dan tahsin. Hukum syara yang lain yaitu baik dan buruk. Nah, itu termasuk ke hukum syara. Yang mana keduanya dikembalikan kepada dalil yang menunjukkan kepada perintah dan larangan. Udah tadi, masuk tidur dari jam 12 sampai. Kedengaran kan? Ya. Dalam artian takbih dan tahsin ini ketika dilakukan kan ini kan berdasarkan hukum syara. Jadi dikembalikan tuh kepada dalil-dalil yang mendasari bahwasannya ini boleh atau haram. Contohnya jika ada ayat terkait pelarangan atau perintah, misalnya perintah melaksanakan sholat, berarti itu suatu kebaikan gitu. Misalnya dilarang mencuri, berarti itu sebuah keburukan gitu. Kemudian poin B, masalah af'alul mukallafin. Perbuatan atau amaliyah para mukallaf. Mukallaf yaitu sudah kita ketahui orang yang sudah baligh. Kalau mukallif itu berarti orang yang memberikan kewajiban kepada mukallaf, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberi kewajiban. Nah, hal yang berkaitan tentang tindak laku si mukallaf yang dilakukan oleh mukallaf, itu kelompok Mu'tazilah itu membagi menjadi dua pembahagian. Ini pendapat Mu'tazilah ya. Nah, yang pertama itu ialah hukum baik dan buruknya sesuatu itu dapat diketahui oleh akal. Nah, jadi Mu'tazilah berpendapat buruk dan baik itu dapat diketahui oleh akal secara sehat. Dalam artian tanpa kita melihat dari dalil pun, itu kita sudah tahu bahwasannya itu adalah baik, bahwasannya itu adalah buruk. Contoh seperti misalnya harumnya mawar berarti itu baik. Harum mawar itu kan wangi gitu, berarti itu sebuah kebaikan. Kalau misalnya bangkai yang sangat busuk berarti itu sebuah keburukan gitu. Yang tidak bergantung kepada dalil. Nah, di sini nih yang ditekankannya, tidak hanya mesti bergantung kepada dalil. Kemudian yang ini, yang hukum baik dan buruknya yang bisa dapat diketahui oleh akal, itu dibagi lagi menjadi dua, jadi beranak pinak. Dibagi menjadi dua dari poin yang pertama tadi. Nah, yang pertama itu ialah baik dan buruk
buruknya sesuatu dapat diketahui secara mudah dengan akal yang cerdas. Nah, di sini nih, dia yang membagi yang pertama tanpa perlu kita meneliti, tanpa kita perlu fokus melihat referensi dalil-dalil, itu sudah kita ketahui bahwasanya itu adalah sebuah kebaikan gitu. Contohnya misalnya kayak kita memberikan hadiah gitu ke orang lain, nah itu sebuah kebaikan gitu. Kemudian yang kedua dari poin yang pertama tadi ya, nah dapat diketahui dengan penelitian yang menggunakan akal, yang mengumpulkan antara penelitian dan kemudahan. Nah, jadi di sini Mu'tazilah membagi yang pertama yang bisa menggunakan akal, istilahnya hanya sekadar menggunakan akal, pikiran yang sehat dalam artian tanpa perlu penelitian sudah paham. Tapi kalau yang kedua ini butuh penelitian, istilahnya butuh kita melihat referensi-referensi tertentu atau mempelajari lagi, mengkaji lagi supaya ketahuan ini baik atau buruk gitu. Di sini ada bersangkutan dengan bahasan ilmu mantik di dalam kitab Idhahul Mubham kalau nggak salah, terkait nazari dan boruri. Nah, kalau boruri itu kan ialah segala suatu hal yang tidak perlu dengan penelitian. Sementara kalau nazari itu membutuhkan sebuah penelitian gitu. Dan mereka berpendapat, si orang Mu'tazilah tadi, misalnya terkait kebohongan. Jadi kebohongan yang tidak memiliki faidah itu adalah sebuah keburukan, kata mereka. Kebohongan yang tidak memiliki manfaat itu sebuah keburukan. Memang benar, tidak memiliki manfaat itu sebuah keburukan. Dan juga kebohongan yang memiliki manfaat itu dikembalikan juga ke keburukan tadi, dalam artian orang baik yang kebohongan mendapatkan manfaat ataupun tidak mendapatkan manfaat itu sama-sama buruk gitu. Tapi yang mendapatkan manfaat ini, kebohongan yang mendapatkan manfaat atau faidah itu harus menggunakan penelitian. Nah, di sini nih letak nazarinya tadi, butuh penelitian gitu. Butuh istilahnya kajian-kajian tertentu supaya keburukan yang didapat itu lebih jelas lagi. Tapi tetap kata mereka itu sebuah keburukan. Misalnya yang kayak tadi, kita berbohong, kita tidak mengasih tahu di mana letak Nabi berada. Nah, bagi mereka itu sebuah kebohongan, meskipun kebohongan yang perlu dengan penelitian gitu. Yang enggak secara gamblang gitu, oh ini bohong gitu, tidak seperti itu. Kemudian yang poin kedua, nah ini poin kedua dari yang pembagian akal itu, yang menggunakan akal tadi. Yang tadi 2 poin tadi, yang pertama kan sudah selesai, ini poin 2-nya yang besar tadi. Yaitu sesuatu yang dikatakan baik dan buruk di dalam syariat. Nah, di sini jadi Mu'tazilah juga setuju, istilahnya sependapat bahwasanya baik dan buruk itu juga bisa didasarkan dengan syariat, dalam artian merujuk kepada syariat. Sedangkan akal manusia itu tidak dapat mengetahuinya. Nah, jadi ada kalanya nanti akal bisa mengetahui secara gamblang, tapi ada juga tidak. Misalnya nih, contohnya percaya kita bahwasanya adanya surga dan neraka. Nah, secara akal itu tidak memungkinkan kita untuk mengkaji bahwasanya itu ada gitu. Tapi kita meyakini itu ada karena melalui syariat bahwasanya dijelaskan itu ada gitu. Nah, di sini nih Imam Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani memiliki 2 pendapat dalam menentang pendapat Mu'tazilah. Nah, tadi kan ada pendapat Mu'tazilah tuh. Setelah itu baru ditentang nih, istilahnya disanggah oleh Imam Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Yang pertama tuh bahwasanya Imam Al-Baqilani berkata, yang kalian sebut mudah itu tapi kalian masih perselisihkan gitu.
Dalam artian yang tadi kan orang Mu'tazilah kan dibaginya menjadi dua, yang menggunakan akal. Nah, di bagian menggunakan akal pun di situ butuh juga ada penelitian. Dalam arti di situ mudah, di situ susah. Nah, itu pun dipertentangkan mereka. Jadi di situ yang ditentang oleh Imam Al-Baqilani. Maka sudah jelaslah bagi kita bahwasanya pertentangan mereka dalam permasalahan daruri tanpa penelitian tadi, tapi masih mereka pertentangkan. Nah, itu sudah jelas bagi kita bahwasanya hal itu tidak dapat diterima dan mereka mengada-ngada bahwasanya dapat diketahui dengan daruri. Kemudian sesuatu yang dapat diketahui oleh akal pada pertama kali memikirkannya, ilmu daruri tadi, itu tidak boleh terus-menerus dipertentangkan. Ya benar, karena ya memang sudah diketahui gitu kan. Istilahnya orang juga sudah mengakui bahwasanya kebenarannya itu suatu kebaikan atau keburukan, tapi itu pun masih ditentang mereka. Kemudian yang bagian kedua nih, bahwa Imam Al-Baqilani berkata, suatu kebohongan dapat menyelamatkan suatu umat dan menahan dari kebohongan itu, tidak melakukan kebohongan, itu dapat menjadi perantara kepada kehancurannya suatu umat. Nah, di sini letaknya nih. Tadi kan orang Mu'tazilah mengatakan bohong baik dia ada manfaat atau tidak mendatangkan manfaat, itu sama-sama buruk. Dalam artian orang tuh nggak menerima kalau ada manfaatnya itu baik gitu, tapi mereka tetap mengatakan buruk. Nah, di sini Imam Al-Baqilani menyanggah bahwasanya jika kebohongan itu untuk kemaslahatan umat, itu baik. Istilahnya bukan berarti setiap zatnya bohong itu buruk gitu. Contoh seperti tadi ketika misalnya kita bilanglah misalnya orang tua kita mau dibunuh oleh perampok. Jadi orang tua kita sembunyi, kemudian dia bertanya di mana orang tuamu, lalu kita jujur. Nah, kalau kita jujur kan adanya berantakan, orang tua kita bisa dibunuh. Maka di sini hakikat bohong itu sudah menjadi baik kalau kita berbohong demi kemaslahatan. Kemudian ada pun metode pendapat yang benar menurut pengarang kitab. Nah, jadi di sini disimpulkan nih oleh pengarang kitab, di mana kita di sini membahas terkait di dalam kitab Al-Burhan, kalau nggak salah Al-Burhan karangan Imam Al-Haramain. Nah, di sini dia menyimpulkan bahwasanya metode pendapat yang benar menurut pengarang kitab di dalam permasalahan akal. Kita mengatakan bahwasanya kita ini bukan golongan yang mengingkari bahwasanya akal itu jika digunakan oleh orang yang berakal atau oleh orang pintar dapat berfaedah untuk menjauhkan kita dari kerusakan. Nah, dalam artian pengarang kitab ini bisa dikatakan setuju, istilahnya sependapat dengan Imam Al-Baqilani. Yang dimana bukan berarti setiap yang dikatakan zat bohong itu ya benar-benar suatu keburukan. Yang kita pahami kan, oh dia berbohong, berarti dia berdosa, buruk gitu. Bukan seperti itu kata Imam itu, pengarang kitab ini. Dalam artian kalau memang mendatangkan suatu manfaat untuk kemaslahatan umat, bukan berarti mengada-ngada bahwasanya itu ada manfaatnya. Contohnya misalnya kita berbohong, kita tadinya mencuri, kita berbohong. Kalau kita itu mengakui kita tidak mencuri. Nah, itu kan benar-benar berbohong, bukan berarti demi kemaslahatan saya sendiri supaya saya tidak diakui sebagai pencuri. Nah, itu udah jelas kalau itu memang buruk begitu. Nah, kemudian nih lagi bahwasanya adapun mengingkari hal seperti ini, itu malah dia keluar dari suatu yang masuk akal. Jadi tidak masuk akal kalau mengingkari hal tersebut. Akan tetapi hal seperti ini itu hanya berada di dalam hak adami. Nah, jadi suatu kebohongan yang dengan demi kemaslahatan umat itu adalah hanya bisa dilakukan untuk hak adami. Dalam artian untuk manusia dengan manusia, untuk sesama kita. Kalau untuk hak Allah, hakullah itu tidak bisa, karena memang sudah mutlak, itu memang begitu. Contohnya mengakui adanya Allah,
atau mengakui adanya surga dan neraka. Kalau kita berbohong, neraka itu nggak ada, ya berarti itu sudah mengingkari suatu hal yang memang benar-benar ada begitu, meskipun tidak bisa dinalar oleh akal. Yang untuk kemaslahatan tadi itu hanya untuk hakul adami, untuk kita sesama. Oke, kemudian poin C terkait kekeliruan atau kerancuan Mu'tazilah bisa dijelaskan oleh saudara Rifki Riansyah. Halo Rifki, ada nggak orangnya? Rifkinya ada nih tapi di mute. Iya, Di. Oh, oke. Tadi dari WC sebentar. Ya, teman-teman, mohon izin menyampaikan materi. Sebelumnya, kami meminta maaf ya jika terdapat banyak kesalahan dari penulisan makalah ataupun tata bahasanya yang kurang rapi, atau mungkin dari materinya sendiri yang tidak benar atau belum tepat ya. Karena jujur saja kita juga kesulitan dalam, jangankan mencari materi ya, memahami materi yang terdapat di kitab itu sendiri sulit. Jujur saja itu sangat sulit ya. Ya dia. Iya betul. Terus meneruskan dari pembahasan yang sudah dipaparkan oleh teman kita Mawardi, yaitu sekarang pembahasan tentang kerancuan berpikirnya Mu'tazilah. Ya, tentu masih dalam rangka tahsin dan takbih ya, atau penentuan hukum menggunakan akal. Nah, di sini pemikiran tentang Mu'tazilah yaitu tentang kesetaraan antara kebohongan dan keburukan ketika dihadapkan dengan suatu perkara yang baik. Nah, misalkan seperti ini. Ini pemikiran yang dikemukakan oleh Abu Hashim Ali Al-Jubai ya. Nah, ini salah satu pembesar Mu'tazilah, dia berkata seperti ini. Barang siapa yang dihadapkan suatu kebaikan dan orang tersebut mendapatkan atau memperoleh atau melakukan kebaikan tersebut dengan kebohongan ataupun dengan kejujuran, itu sama saja nilainya gitu. Nilai kebaikan itu akan tetap menjadi kebaikan walaupun dia mendapatkan dengan keburukan, dengan kebohongan ataupun kejujuran. Sedangkan akal menurut mereka itu pasti memilih kejujuran terlebih dahulu. Nah, pendapat ini seakan-akan menentang pendapat mereka yang telah lampau bahwasanya kebohongan itu jadi gini, pendapat tersebut menunjukkan bahwasanya kebohongan itu adalah sebuah keburukan gitu di ainnya. Zatiyah kebohongan itu adalah buruk gitu. Nah, kan kalau tadi kata Mawardi dijelaskan, kebohongan itu enggak buruk secara ainnya. Jadi Allah itu enggak ada yang baik ataupun enggak ada yang buruk bagi Allah misalkan. Nah, tergantung kepada elat melakukan hal tersebut. Kita kenal dengan kaidah al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman gitu. Kayak memakan anjing kan enggak boleh, tapi kalau ada elatnya ya boleh. Berbohong juga boleh, tapi kalau ada elatnya ya boleh gitu. Nah, kalau di sini mereka seakan-akan menjelaskan atau natijah dari pemikiran Abu Hashim ini mengatakan bahwasanya kebohongan itu adalah sebuah keburukan. Karena kenapa? Walaupun mereka menyetarakan antara kebohongan dan keburukan, akan tetapi akal itu pasti memilih kepada kejujuran.
Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya oh berarti akal nggak mungkin menunjukkan kepada kebohongan gitu. Nah, berarti kebohongan itu menurut akal mereka adalah sebuah keburukan, sebuah qabih, sebuah kubhun ya pada zatnya atau pada ainnya. Nah, maka kata Al-Juwaini jawabnya kayak gini. Bagaimana bisa dikatakan sama gitu? Sedangkan orang yang berbohong itu tercela di dalam agama. Kalau orang ada yang berbohong, itu kan tercela di dalam agama. Nah, kalau dijawab lagi sama Mu'tazilah, jawabannya kayak gimana? Aku membuat tesis dan hipotesis seperti itu atau membuat statement seperti itu untuk orang yang belum didakwahi. Nah, berarti ini hermeneutik, bukan hermeneutik ya, apa? Antropologinya mereka ini membuat statement seperti ini karena mereka berpikir tentang orang yang belum didakwahi oleh ajaran agama atau belum sampai ajaran agama kepada mereka gitu. Nah, maka jawaban kita kayak gini. Dulu juga ada orang yang berpendapat seperti kalian itu. Nah, ada yang ngomong seperti itu seperti kalian, berhilah-hilah dalam artian beralasan ke sana ke sini gitu. Kalau tadi selesai apabila perkara atau urusan tadi selesai dalam penggambaran bahwasannya keburukan dan kejujuran dan kebohongan itu adalah setara antara kejujuran dan kebohongan, maka tidak dapat dikatakan maka tidak dapat diiyakan gitu atau kita tidak setuju bahwasanya akal itu dapat menentukan sesuatu kejujuran. Saya juga menemukan pendapat kerancuan pemikiran Mu'tazilah yang lain dari syarah kitab ini sendiri di syarah Idohul Mahsul kalau nggak salah. Bukan, di Tahqiq wa Tibyan. Itu ada pendapat seperti ini. Kerancuan Mu'tazilah itu juga dikembalikan kepada pemikiran mereka yaitu perkara doruri. Tadi mungkin sudah dijelaskan apa itu doruri dan nadhori ya. Perkara doruri, mereka masih istidlal di dalam perkara doruri tersebut. Karena mereka mengatakan bahwasanya syukur nikmat itu dapat diketahui oleh akal secara doruri. Atau kebaikan dan keburukan itu bisa diketahui oleh akal seperti tadi. Nah, di dalam perkara doruri, mereka masih beristidlal dalam perkara doruri. Sedangkan perkara doruri itu tidak menerima untuk adanya, dalam artian tidak ada ruang untuk beristidlal di dalam perkara doruri gitu. Berbeda dengan hal nadhori. Kalau nadhori ya perlu istidlal. Kemudian apa lagi? Pemikiran tentang apabila mereka berpemikiran tentang al-barohimah ya. Apa ya? Jika mereka beristidlal orang-orang barohimah itu golongan brahmana ya dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu itu adalah golongan brahmana, kasta tertinggi di ajaran agama Hindu. Mereka kayak mujtahid lah. Mereka yang berhak untuk menafsirkan kitab sucinya yaitu Veda. Walaupun mereka itu mengingkari syariat-syariat yang ada gitu. Dalam artian ajaran-ajaran agama, mereka itu bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Dalam artian mereka mengingkari syariat, tapi terkadang baik, terkadang buruk gitu. Kasta Brahmana kan kita tahu orang apa ya, kayak mujtahid gitulah. Pasti ada sisi baik dari mereka. Nah, kata Mu'tazilah kayak gitu. Brahmana itu bisa baik dan buruk. Nah, maka jawabnya kata Imam Al-Juwaini, mereka itu bodoh sama seperti kebodohan kalian. Kalian kok bisa gitu beristidlal ataupun berargumentasi mengatasnamakan golongan Brahmana. Maka madhab mereka itu ya nggak bisa dijadikan patokan ataupun nggak bisa dijadikan perbandingan. Nah, kemudian kita beralih ke pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang mensyukuri nikmat Allah atau mensyukuri
masykur, mensyukuri Allah ya, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ahlu sunnah, mensyukuri nikmat Allah itu tidak dapat diketahui secara akal. Akan tetapi mensyukuri nikmat Allah itu diketahuinya ya dengan adanya syariat ataupun perintah amr ya. Ayatnya mungkin apa ya? Aduh ya Allah. Lupa lagi. Apa di ayatnya mensyukuri ini? La in syakartum. Nah iya, la in syakartum la azidanakum, astagfirullah. Nah itu, karena ada perintah yang warid gitu dari Allah ataupun dari agama. Nah, kita atau kewajiban mensyukuri nikmat Allah itu ya tidak diketahui secara akal, kan tetapi diketahui secara agama. Kalau kata Mu'tazilah berbeda. Mensyukuri nikmat itu nggak perlu ada agama gitu. Nggak perlu adanya dalil untuk mengetahui kewajiban bersyukur. Akan tetapi mereka menisbatkan kewajiban bersyukur tersebut kepada akal. Jadi akal itu mampu untuk mengetahui kewajiban syukur nikmat walaupun tanpa ada amr dari Allah gitu, dari syari. Terus ini juga bukan terbagi ya, tapi masuk ke dalam kategori nadhori, bukan doruri. Nadhori karena ini masih butuh pemikiran kata mereka, bukan doruri. Jadi yang mengetahui ya hanya orang-orang yang alimnya gitu, para ulamanya. Jadi kalau kata ulama mereka, ini adalah sebuah kewajiban karena kita sudah beristidlal, dalam artian kita sudah berpikir atau berlogika gitu dalam kewajiban mensyukuri nikmat ini. Maka itu bisa menjadi dalil bagi mereka bahwasanya kalau para ulamanya mereka itu tahu bahwasanya mensyukuri nikmat itu wajib secara akal, itu bisa menjadi dalil bagi mereka. Nah, ini argumentasi sebagai bukan preventif ya, tapi penolakan atas argumentasi Mu'tazilah. Argumentasi mereka ini dapat dibatalkan dengan argumentasi mereka. Dalam artian argumentasinya mereka dibatalkan dengan argumentasi mereka. Soalnya kenapa? Mereka mengatakan bahwasannya mensyukuri nikmat Allah itu adalah sebuah kepayahan atau kesusahan yang diciptakan oleh orang yang bersyukur. Dan sedangkan yang disyukuri Allah itu sendiri itu tidak memiliki manfaat apapun. Bukan. Ini bukan pendapat Mu'tazilah ya. Tapi pendapat Ahlu Sunnah bahwasanya mensyukuri nikmat Allah itu adalah sebuah kepayahan gitu. Ngapain sih disyukuri gitu? Ngapain kita bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan? Nah, dalam artian itu kalau kita menggunakan akal ya, karena akal itu akan memudahkan kita, bukan menyusahkan kita. Tapi di sini akal kok menyusahkan gitu. Sehingga mereka menyebutkan ini adalah kewajiban menurut akal, sedangkan bersyukur itu adalah sebuah kepayahan dalam seperti kita wajib sholat. Ngapain sih sholat gitu kalau ngapain sih sholat kalau kita berpikirnya secara akal doang gitu, nggak menggunakan syariat agama. Nah, kemudian bagaimana akal itu bisa menghukumi wajib gitu? Karena tadi udah disebutkan bahwasanya mensyukuri nikmat itu adalah sebuah kesusah payahan gitu. Iya, ya, jadi kok bisa gitu akal itu bisa menyuruh kita untuk bersyukur, sedangkan bersyukur itu adalah sebuah kepayahan. Kalau mereka menjawab seperti ini, bersyukur itu dapat memberikan suatu faedah atau manfaat kepada orang yang bersyukur. Faedahnya apa? Yaitu faedahnya berupa pahala di akhirat kelak. Dan akal, nah tadi kan bersyukur itu adalah sebuah kepayahan yang dilakukan oleh orang yang bersyukur. Nah, argumentasinya gini Mu'tazilah, akal itu menghukumi atau memutuskan adanya kesusah payahan, tapi dia menyampingkan kesusah payahan tersebut karena adanya pahala yang besar di akhirat kelak.
Nah, adanya pahala di akhirat kelak itu dibantah lagi oleh ahli sunnah. Kok bisa akal itu bisa mengetahui adanya pahala di akhirat kelak gitu? Sedangkan kita bersusah payah. Dan dari mana dia itu bisa mengetahui perihal tersebut? Sedangkan Allah itu berkata kayak gini, aku tidak ingin memberikan manfaat kepadamu pada permulaan, dan engkau juga, dan apa yang telah engkau manfaatkan dariku, aku akan menggantinya. Nah, dia menjawabnya kayak gini, orang yang bersyukur bisa mendapatkan dengan rasa syukurnya, dengan bersyukurnya, dengan rasa syukurnya suatu siksaan apabila dia meninggalkan rasa syukur tersebut. Jadi kalau kata mereka, bersyukur itu mendapatkan pahala nanti di akhirat. Dan apabila meninggalkan bersyukur itu mendapat siksaan. Nah, sedangkan mereka itu mewajibkan bersyukur itu menggunakan akal. Ini pertamanya mereka menggunakan akal, tapi sekarang giliran ditanya kok bisa akal itu menentukan wajib bersyukur sedangkan bersyukur itu adalah sesuatu yang payah atau yang susah gitu. Tapi setelah itu mereka menjawabnya menggunakan syariat agama. Ya nanti kalau kita bersyukur dapat pahala gitu. Nah, itu kerancuannya. Dan kalau kita kufur atau tidak bersyukur itu disiksa. Nah, mungkin itu dari apa yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin masih banyak yang belum tersampaikan. Bisa nanti dipertanyakan atau dibahas kembali oleh Bapak. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Agung. Ya, terima kasih kepada Rifki. Ya, saya meneruskan materi dari Rifki ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa terkait dengan kewajiban berpikir ini ada beberapa pendapat. Nah, dan juga ada sedikit kerancuan dari pendapat dari kelompok Mu'tazilah. Nah, dari kerancuannya kelompok Mu'tazilah ini terkait dengan kewajiban berpikir, timbullah beberapa pertanyaan. Jadi berpikir itu wajib atau enggak sih? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam bab yang bersyukur tadi, Mu'tazilah tuh menganggap bahwa berpikir itu wajib, yang dimana sumbernya itu adalah akal. Nah, apabila tidak dibatalkan kewajiban berpikir secara akli, maka dakwahnya para nabi akan memberi semangat. Jadi misalkan jika misalkan di saat Rasulullah SAW dulu berdakwah dan umatnya tidak menggunakan olah pikirnya terkait dengan ketuhanan dan lain-lain, itu dakwah Rasulullah akan bisa dibilang kayak terhambat gitu loh, kayak agak susah gitu. Nah, tetapi jika orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah itu berpikir, maka Rasulullah itu ya semangat dan senang gitu dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian akal itu tidak dapat mengetahui kewajiban berpikir. Nah, ini pendapat dari siapa? Akal itu tidak dapat mengetahui kewajiban berpikir, atau berpikir itu dalam arti meneliti ya. Maka harus ada suatu pemikiran yang menyokong atas keyakinan mereka. Nah, jadi terkait dengan kewajiban berpikir ini, wajibnya di situ bukan serta-merta wajib ya, semuanya wajib gitu, enggak, tapi harus ada keyakinan dari umat atau seorang hamba untuk berpikir terkait dengan ketuhanan dan lain-lain, yang dimana menyokong keyakinan mereka. Nah, dawi itu tercegah dari berpikir yang menunjukkan nazar akli. Itu sama seperti nazar al-mursyid, atau bisa dibilang dari penelitian kewajiban yang samai. Maka jika ada orang bodoh meyakini bahwa akal dapat mengetahui kewajiban berpikir, nah, itu merupakan sebuah kebanggaan. Kenapa sebuah kebanggaan? Nah, kita sambungkan saja bahwa jika orang bodoh saja bisa
berpikir terkait dengan, bisa dibilang terkait dengan ketuhanan, terkait dengan hukum, orang bodoh aja bisa. Nah, kita orang-orang yang memiliki akal yang sehat, bisa dibilang orang pintar lah, orang pintar itu seharusnya bisa lebih tahu terkait dengan kewajiban-kewajiban berpikir atau terkait dengan hukum-hukum Allah. Kemudian apabila Mu'tazilah berkata, jadi Mu'tazilah di sini menganalogikan terkait dengan kewajiban berpikir ini dengan mereka berkata setiap orang yang diajak untuk masuk Islam, maka Allah mengutus malaikat. Nah, yang dimana membuatnya bingung akan terjadinya siksaan jika dia meninggalkan berpikir dan mendapatkan pahala jika berpikir. Kemudian akal pikiran manusia akan menuju kepada menjauhi siksaan jika berpikir. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa berpikir itu harus disokong oleh keyakinan. Nah, di sini kan Mu'tazilah menganalogikannya terkait dengan malaikat ya. Malaikat itu kan nggak kelihatan. Nah, jadi yang dimana malaikat itu kan nggak kelihatan. Nah, terus kita tahu malaikat itu ada gimana? Nah, dengan cara berpikir plus keyakinan. Nah, dengan kedua itu maka kita dapat menjauhi siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibilang kita jadi kayak takut gitu kepada Allah. Jadi ada yang ditakuti. Hal ini berimplikasi bahwasanya orang yang diajak itu yang diajak untuk masuk Islam itu tidak terlepas dari rasa was-was gitu. Dan juga kalau bisa dilihat orang yang masuk Islam itu pada zaman Rasulullah itu keyakinannya masih lemah. Nah, bagaimana sih cara biar keyakinannya kuat? Dengan cara berpikir. Mungkin itu saja terkait dengan kewajiban berpikir. Yang selanjutnya itu adalah hakikat penentu hukum atau hakim. Hakim dalam syariat adalah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kesepakatan para ulama atau ijma, baik hukum yang ditemukan dalam wahyu maupun hukum yang ditemukan dengan jalan ijtihad. Oleh karena itu, para ulama usul membuat definisi. Hukum adalah membuat definisi, yaitu hukum merupakan khitbah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Yaitu adapun dalilnya ialah dalam surat Al-An'am ayat 57 yang berbunyi qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih ma 'indi ma tasta'jiluna bih il hukmu illa lillahi yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin. Yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Adapun yang diperselisihkan di kalangan ulama adalah dengan apa hukum Allah itu diperoleh. Apakah dengan jalur syara, apakah dengan berpikir, atau dengan datangnya Rasul. Nah, pada masalah ini ada 3 kelompok ulama yang membahasnya. Kelompok pertama yaitu mazhab Asy'ariyah, yaitu pengikut Abu Hasan al-Asy'ari. Menurut mereka baik dan buruk ukurannya adalah menurut syariah. Akal tidak boleh menemukan hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, melainkan dengan perantara kitab-kitab dan rasul-rasul. Karena akal akan berbeda dalam menilai perbuatan-perbuatan. Sebagian akal menganggap baik sebagian perbuatan dan sebagian akal lainnya menganggap buruk sebagian perbuatan. Oleh karena itu, setiap sesuatu yang diperintahkan oleh syara seperti iman, sholat, haji itu adalah baik, dan setiap yang dilarang seperti kufur, terus minum khamar atau yang lainnya yang diharamkan oleh Allah itu adalah buruk, sehingga tidak bisa dikatakan apa saja yang dinilai orang oleh akal baik maka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah baik, sehingga yang dituntut adalah mengerjakannya, yang diberi pahala orang yang mengerjakannya. Lalu apa saja yang dinilai oleh akal buruk maka di sisi Allah adalah buruk, sehingga yang dituntut adalah meninggalkannya dan siksa untuk orang yang mengerjakannya.
Kemudian pendapat kedua ya. Sebentar Ustaz. Ini pendapat keduanya dan ketiganya belum saya masukkan ke itu soalnya. Kemudian pendapat kedua terkait dengan hakim terkait dengan hakim. Pendapat kedua ini berasal dari mazhab Mu'tazilah, yaitu pengikut Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid. Menurut mereka, baik dan buruk ukurannya adalah menurut akal. Oleh karena itu, akal memungkinkan untuk mengetahui hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf dengan sendirinya, tanpa melalui perantara Rasul dan kitab-kitab. Karena yang ditemukan pada perbuatan-perbuatan adalah sifat-sifat yang bermanfaat dan yang melarat. Jadi menurut Mu'tazilah ini, untuk hakim itu nggak harus diturunkan seorang rasul atau seorang utusan atau kitab untuk mengetahui sebuah hukum, itu nggak harus diturunkan rasul. Jadi bisa menggunakan akal manusia itu sendiri untuk menentukan hukum. Kemudian kelompok ketiga dari mazhab Maturidiyah, yaitu pengikut Abu Mansur al-Maturidi. Di antara mereka adalah imam-imam dalam mazhab Hanafi. Menurut mereka, baik dan buruk ukurannya adalah menurut akal yang tidak tergantung kepada syariah. Tetapi, baik dan buruk itu ditemukan oleh akal. Hal ini karena berdasarkan sifat-sifat perbuatan. Ada yang khusus dan ada yang memberi bekas. Oleh karena itu, apa saja yang dinilai baik oleh akal yang sejahtera, maka perbuatan itu baik. Dan apa saja yang dinilai buruk, maka buruk. Namun demikian, tidak serta-merta bahwa semua hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf akan selalu sama seperti yang dinilai oleh akal pada baik dan buruknya. Nah, bisa dibilang kelompok Al-Maturidiyah ini hampir sama pendapatnya dengan kelompok Al-Asy'ari, yang dimana untuk menentukan hukum Allah, untuk menentukan suatu hukum itu harus menelaah terkait dengan hukum itu baik atau buruk. Yang membedakan hanya kalau yang Asy'ari harus Allah yang menentukan, tapi harus memikirkan baik buruknya. Tapi Maturidi itu nggak harus ada kayak syariah gitu. Nah, yang dalam makalah kemudian yang dalam kitab Al-Burhan itu kan menjelaskan terkait dengan pendapat Mu'tazilah. Jadi menurut mereka kan akal itu bisa diimplikasikan untuk dijadikan hukum. Nah, sedangkan Asy'ari itu harus ada Rasul dan kitab-kitab Allah dulu, harus ada utusan, harus ada syariat dulu. Nah, dilihat dari kedua pendapat ini, pemakalah itu lebih condong kepada kaum Asy'ari, yang dimana hukum itu ada ketika Rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jelas hukum itu dari Allah. Sedangkan menurut yang Mu'tazilah ini kan kayak tidak mementingkan adanya Rasul dan kitab. Mungkin itu saja yang bisa saya pahami dari kitab Al-Burhan fi Ushulil Fiqh. Saya kembalikan ke moderator Mawardi. Aduh, pusing banget. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari makalah kami yang sangat minim dan banyak kekurangan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin ada yang bertanya atau ditambahkan oleh Bapak. Ardi boleh tanya? Ya, silakan. Siapa? Oke. Siapa yang mau bertanya tuh? Sudah tuh. Oh ya, Pak. Silakan.
Pertanyaan ini tadi terkait apa sih itu hak adami dan hak Allah. Terus kenapa kita tidak diperkenankan untuk menggunakan akal dalam hak Allah tersebut? Nah, itu. Terus saya juga mau menambahkan yang terkait apa tadi kan yang Mu'tazilah, tanpa adanya dalil kita bisa berpikir bahwa itu benar, baik, dan buruk. Itu sebenarnya ada dalam bukunya Buya Hamka, Tasawuf Modern tersebut. Jadi dalam buku tersebut dikatakan, tulisannya, bagaimana jika orang itu tanpa agama bisa mengetahui baik dan buruk? Dibalik tanya oleh Buya Hamka. Bagaimana dia bisa tahu baik itu baik dan buruk tanpa agama yang memberitahukan terlebih dahulu pada akal? Nah, itu tambahan aja sih. Ya, Pak Wardi ya. Iya, iya. Terkait apa tadi hakullah tadi ya? Iya, hak Allah dan hak adami. Terus apa aja, terus ini kenapa sih hak Allah itu kita dilarang menggunakan akal untuk berpikir gitu loh. Terus tadi juga tambahan terkait yang Mu'tazilah tersebut tanpa adanya dalil. Dalam bukunya Buya Hamka, akal itu memang bisa menemukan kebenaran, tapi kan kebenaran terbatas, apa yang ia ketahui saja. Terus ada orang yang mengatakan tanpa adanya dalil, tanpa adanya agama kita bisa tahu kebenaran, berarti dia tuh sebenarnya sudah mengetahui dalil tersebut dan dia mengingkari dalil tersebut. Itu di buku Buya Hamka, Tasawuf Modern, ada itu. Tambahan tadi itu ya. Oke, makasih Ardi. Oke, sama-sama. Karena Buya Hamkanya orang Ahlus Sunnah. Makanya komentarnya begitu. Gitu, Pip. Iya Pak, tapi di Buya Hamka juga mengatakan ini Pak, kalau kita juga beragama harus berpikir, tapi nggak boleh keluar dari konteks-konteks dalil. Betul. Iya, benar. Betul. Benar. Itu kan permasalahannya bagaimana ketika beragama, agamanya belum ada. Dapatkah akal menemukan kebaikan dan keburukan, gitu loh. Ya, ya. Kalau sekarang ya, memang ini tadi di kelas sebelumnya juga muncul itu pertanyaan luar biasa. Saya senang sekali dengan pertanyaan ini, gitu loh. Nah, jadi sudah beberapa pekan ini ada sholat Jumat virtual. Loh. Di Jakarta itu ada sholat Jumat virtual. Ditanyakan tadi itu, waduh, senang sekali saya. Wah, ini bahan bagus ini, gitu kan? Nah, Jumat besok nih yang khotibnya kalau nggak salah itu Prof. Komarudin Hidayat itu. Itu sholat Jumat virtual. Dan MUI belum memfatwakan ini. Dan sudah berjalan itu. Sudah berjalan. Udah ini yang ketiga kalau nggak salah, Jumat besok ini yang ketiga. Itu. Ya, silakan dilanjutkan bagaimana akal itu. Tapi ini tadi dialog antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah itu terkait dengan ketika akal belum, ketika akal belum mendapatkan agama, maka terjadi seperti itu, at-taqsin, at-taqbih, dan at-tahsin. Silakan dilanjutkan. Bagus itu, dialognya bagus. Silakan. Mungkin ada pertanyaan lain atau dijawab dulu Pak, atau gimana Pak? Ya, sambil aja, silakan dijawab dulu, nggak apa-apa. Sepemahaman saya terkait kenapa hakullah itu dilarang untuk berpikir. Sebenarnya nggak dilarang juga untuk berpikir, namun akal yang nggak sampai untuk memikirkan itu. Gitu. Jadi misalnya nih kayak adanya surga dan neraka itu kan sudah disampaikan. Harus meyakini adanya surga dan neraka. Boleh saja kita berpikir, loh kok ada ya surga dan neraka? Ya silahkan berpikir, kalau memang sampai akal ya pikirkan. Tapi memang nyatanya nggak ada yang sampai akalnya ke situ. Hanya mengada-ngada istilahnya, menyamakan, membayangkan suatu keindahan. Nah, kita bayangkan pun keindahan sebagus apapun,
dan itu pun belum tentu begitu maksudnya. Bukan berarti kita melarang untuk memikirkan hal-hal yang memang tidak mungkin dinalar akal. Maksudnya itu kayak misalnya adanya Allah. Silahkan kita itu memikirkan bagaimana itu apa namanya kok adanya Allah begitu. Kalau sampai akal, ya coba pikirkan. Tapi toh nyatanya nggak sampai begitu. Bukan berarti harus dilarang. Jangan kamu pikirkan bahwasanya saya ini begini, saya ini menyerupa begini. Bukan begitu maksudnya. Dalam artian akal juga memiliki batas-batasan tertentu. Istilahnya kayak HP ada sampai berapa gigabyte gitu. Nah, ini begini juga. Ini membuktikan bahwasannya manusia itu disitulah letak kelemahannya. Bukan berarti semua manusia ini mampu segala-galanya. Kalau mampu segala-galanya berarti menyerupai Tuhan gitu. Dalam artian di sini letak kekurangannya manusia begitu. Mungkin agak kurang gimana ya Pak ya? Di izin nambahin di. Ya silakan. Rifki. Iya, terkait tadi hak Allah dan haknya manusia ya. Mungkin tadi bisa kita terapkan di konsep mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu adalah walaupun itu bukan mensyukuri nikmat Allah itu tidak dapat bermanfaat apapun untuk Allah, kita bersyukur ataupun tidak itu tidak ada manfaatnya gitu untuk Allah. Ya itu bersyukur, kalau kamu bersyukur ya nanti saya kasih pahala gitu, dan kalau kamu kufur saya nanti kasih siksaan, dan itu pun nggak wajib memberikan seperti itu. Nah, kenapa kita tidak boleh berpikir di dalam mensyukuri nikmat Allah? Nah, itu mensyukuri nikmat Allah itu kan adalah hak untuk Allah gitu, ataupun sholat ya itu adalah hak Allah gitu. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk memikirkan kewajiban sholat? Itu dari mana ya kita dapat mengetahuinya? Nah, dari situ kenapa tidak ada dalam artian kenapa kita tidak boleh berijtihad lebih panjang? Di sini bukan ijtihad tentang al-amru tupidul al-aslu fil amri lil wujub gitu, aqimus shalah. Nah, bukan seperti itu. Tapi kok bisa diwajibkan sholat gitu? Akal tidak akan sampai, tadi benar kata Mawardi. Akal juga nggak bakal sampai mewajibkan bisa mewajibkan mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita berusaha untuk mewajibkan mensyukuri nikmat Allah di dalam perkara mensyukuri nikmat, maka kita akan terjerumus kepada perdebatan yang sama seperti tadi. Mensyukuri nikmat Allah itu, kata Mu'tazilah, lewat akal kan tadi ya. Kita menjawabnya kayak gini, syukur nikmat itu adalah susah payah loh. Perkara yang sulit loh. Kok akal bisa sih menentukan kewajiban kepada perkara yang sulit? Adanya akal kan kita untuk mengakal-akali ya, untuk mencari kemudahan ataupun untuk mencari kebenaran. Kok bisa gitu akal itu mewajibkan sesuatu yang susah payah? Nah, di situ kita ketahui bahwasanya oh ternyata ada batasan. Nah, larangan di situ bukan berarti larangan tahrim ya, tapi batasan untuk kita melakukan istidlal. Dan perkara doruri juga bukan hanya hak Allah ya, perkara doruri juga nggak ada ruang untuk beristidlal atau memikirkan terlebih jauh. Udah. Iya Pak. Oke. Saya nggak tahu ini apa saya salah atau benar itu. Ketika saya membaca di berkaitan dengan hukum ya, berkaitan dengan hukum itu, nanti di sana ada bagian terkait dengan al-hukuk. Nanti al-hukuk itu nanti ada hukukullah wa hukukul ibad. Ini terkait dengan hukum. Makanya saya nggak paham terkait hakullah itu yang mana gitu. Tapi kalau dalam segi hukum itu hakullah itu adalah hal-hal yang terkait dengan hukum publik kalau bahasa kita itu. Itu hakullah itu. Makanya nantinya ke pidana. Ada kisos, ada hudud, bukan kisos, hudud. Iya Pak, betul Pak. Itu hakullah itu. Nah nanti kalau hakul ibad itu
adalah hal-hal yang terkait dengan perdata itu. Private law. Itu hakul ibad tuh. Tapi nanti ada dua hal lain yang ada di sana hakullahnya lebih dominan. Masytaraka bainal haqqaini, di antaranya ada hakullah, di dalamnya ada hakul ibad. Tetapi ketika hakullahnya lebih dominan, maka kena had. Itu qadhaf. Qadhaf itu hakullahnya ada hakullah, iya, hakullah lebih dominan daripada hakul ibad. Ada hakul ibadnya di sana. Tapi kemudian ada hakul ibad lebih dominan. Ada hakullahnya, ada hakul ibad lebih dominan. Itu pembunuhan. Pidana, tetapi kemudian ketika hukumannya kisos, ketika mau dikisos ditanya dulu. Gitu loh, ditanya dulu dikisos atau enggak gitu. Kalau dia katakan dikisos ya dikisos. Kalau dia bilang nggak usah lah, dikisos juga nggak menyelesaikan, nggak menghidupkan kembali yang sudah meninggal gitu kan, maka dimaafkan. Tetapi tetap harus bayar diat. Gitu. Ini ketika berbicara hukuk ya, makanya saya kok heran itu hakullah, hakul ibad itu kok arahnya ke situ. Kalau saya melihatnya ke arah pembagian hukum itu gitu loh. Gitu. Itu tentang hak hukuk ya. Kemudian tentang tadi mensyukuri itu sebenarnya kalau di fakro berapa? Fakro 15 ya atau fakro berapa belas itu? Itu yang bukan masalah bersyukurnya, tapi kewajibannya gitu loh. Kan tadi perdebatan itu bukan urusan mengetahui baik buruknya. Tetapi pengetahuan terhadap baik buruk itu berefek enggak untuk taklif, untuk hukum pembebanan itu. Sekarang kita tahu bahwa sesuatu itu buruk. Tetapi siapa yang memiliki hak untuk mengatakan bahwa itu haram atau tidak? Sesuatu itu baik. Siapa yang berhak menetapkan bahwa itu wajib atau tidak? Itu perdebatannya dalam hal ini gitu loh. Disitulah yang kemudian Ahlus Sunnah ada dua kelompok. Prinsipnya sama, tetapi ada perbedaan dalam porsi akal. Gitu loh, dalam memberikan porsi terhadap akal. Pertama Asy'ariyah. Bagi Asy'ariyah, dia mengatakan akal tidak tahu apa-apa. Tidak ngerti apa-apa akal itu. Baik atau buruk itu akal tidak boleh menetapkan bahwa itu baik atau buruk. Jadi nggak ada porsi sama sekali. Itu Asy'ariyah. Tapi Maturidiyah tidak. Akal bisa menemukan baik atau buruk. Itu bisa dinalar. Nazar tadi loh. Bisa dinalar. Nazar itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya nalar. Karena orang Indonesia nggak bisa ngomong dzok. Gitu. Sulit. Makanya jadi nalar. Nah, bagi Maturidiyah, akal bisa menemukan, tetapi tetap yang menetapkan bahwa itu baik atau buruk, meskipun akal bisa mendapatkan itu, yang menetapkan hukumnya apakah itu wajib atau tidak, itu adalah Allah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, kalau menurut akal baik ya itu bisa wajib. Kalau itu buruk ya itu bisa haram. Jadi menurut Mu'tazilah, akal bisa menetapkan bahwa itu haram, itu wajib, itu makruh, itu sunnah gitu. Menurut Mu'tazilah. Bagi Ahlus Sunnah enggak. Ya kalau saya sih karena memang saya Ahlus Sunnah ya saya bilang ya
sekarang kita kan tetap saja berbicara pahala, dosa kan gitu ya. Sekarang kalau yang menetapkan bahwa itu adalah wajib atau haram, itu yang memberikan dosa atau pahala itu siapa? Akal. Kan biasanya yang memberi upah itu kan yang memerintahkan kan? Gitu. Jadi kalau Allah yang mengatakan bahwa itu wajib, kemudian kita melaksanakan, kita dapat upah dari Allah kan? Apa upahnya? Kita menyebutnya pahala kan gitu. Kita menyebutnya pahala. Ini kalangan awam memang seperti itu. Nanti kalau levelnya tinggi lagi, loh saya sih nggak tahu lah urusan pahala dosa itu urusan. Yang penting saya mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, selesai. Terserah nanti Allah mau hukumi apa, itu urusan dia. Tetapi tentunya Allah juga pasti akan memberikan penghargaan yang sangat baik untuk orang-orang yang taat. Kan gitu. Standarnya kan seperti itu. Nah, itu namanya kemudian ikhlas itu. Kemudian ada kelompok mukhlisin, ada kelompok mukhlasin, kan gitu. Itu sampai ke sana tuh. Gitu loh. Ini kira-kira perdebatan kita terkait dengan itu. Maka tadi hakul ibad tadi saya agak nggak nyambung gitu loh. Ini larinya kemana perdebatan itu gitu. Wallahu a'lam. Silakan dilanjutkan. Iya, Pak. Asik Tadi, nih perdebatannya asik nih. apa ya? Saya memahami dohir hadis ini sih, Pak. Nah, yang mana tuh? Ya, haqullahi ta'ala alal ibadi ayyabuduhu wala yusyraku bihi syai'an wala yasyriku. Alal ibad. Ya, gitu. Jadi yang saya pahami, hak Allah itu ya kewajiban manusia gitu, yang wajib dipenuhi berdasarkan perintah Allah gitu. Makanya saya tadi nggak lari ke ini ya. Ya. Kalau dasarnya hadis itu memang iya, tapi tidak berbicara nanti terkait hukum enggak. Tapi memang itu adalah hak Allah untuk kita supaya mengabdi kepadanya. Itu saja, nggak ada pembahasan di situ. Oke. Gitu loh. Memang ya yang dituntut kita adalah untuk mengabdi kepadanya, kepada Allah saja. Mengabdi itu artinya nurut. Apa saja yang diperintahkan ya harus nurut, gitu loh. Nggak boleh nolak. Nah, ini kita kan diberi akal, kemudian ya akalnya itu dipakai untuk nolak, ya salah. Yang itu tadi loh, mencoba mengotak-atik. Akhirnya saya share ke teman-teman dosen itu, komentar mereka kan tentang sholat Jumat virtual itu kan. Wah, nanti selanjutnya katanya umroh haji virtual. Nanti dilanjutkan lagi. Ada yang komentar lagi, wah berarti nikahnya nikah virtual. Ya saya tambahin juga, saya komentar. Nanti beranaknya beranak virtual juga. Enggak sekalian masuk surganya, Pak, virtual. Iya, masuk surga nerakanya virtual juga gitu loh. Ya akhirnya virtual semua gitu loh. Ini luar biasa. Silakan dilanjutkan. Asik ini debatnya ini, dialognya asik ini. Ayo. Yang lain jangan hanya jadi pendengar setia ini. Sebab konsepnya sebenarnya itu sudah kita bahas ketika berbicara Al-Hakim dalam usul fikih 1 dulu. Iya, Pak. Sudah. Konsep dasarnya itu. Ini kan pengembangannya saja gitu. Silakan dilanjut. Yang tadi Pak, kepada pemakalah tadi tuh. Penjelasan dari Rifki Riansyah, misalkan diperintahkan sholat, ya udah sholat tanpa perlu dipikirkan. Nah, kalau dengan demikian berarti mendistakan atau dalam artian mengkerdilkan akal. Kalau bagi saya sendiri, yang telah saya baca dari buku Hamka, agama itu berentangkan jalan, sedangkan pikiran itu ialah untuk membanding dan menimbang. Dalam artian ketika agama memerintahkan sholat, akal ini menimbang kenapa harus sholat, apa faedahnya sholat itu. Kalau bagi saya tadi Pak Taufik juga menyebutkan pendapat dari Maturidiyah, yang dimana ketika ada suatu kewajiban, dipikirkan kewajiban itu. Kalau paham dari pendapat dari argumentasi Pak Taufik itu selaras, dalam artian ketika ada perintah kita nggak bisa langsung, atau dalam artian ketika kita di pondok dengan segan takut pada kiai gitu. Karena itu ketika segan dan takutnya hilang, maka agama nggak akan berjalan.
Maka oleh karena itu akal harus berpikir, kenapa kita ini diwajibkan sholat? Dalam artian kita nggak mengingkari sholat, tapi kita ini mencari untuk menguatkan argumentasi kita kenapa. Gimana dari Pemakala atau dari teman-teman yang lain? Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin berargumentasi juga. Mawardi, Agung mungkin mau menjawab pertanyaannya. Ya mungkin tadi udah dipaparkan di makalah ya, bahwa setiap yang kita pikirkan itu harus ada yang menyokongnya. Apa sih yang menyokongnya? Yaitu keyakinan gitu. Yang dibilang saudara Afif ini benar, bahwa kita harus tahu gitu faedahnya puasa, faedahnya sholat. Nah sedangkan misalkan kita nggak nyampe otaknya, nggak nyampe akal kita, ya udah kita kembali ke keyakinan kita gitu. Yang menyokong kita yaitu keyakinan kan. Tadi yang udah dijelaskan sama Mawardi sama Rifki, intinya untuk terkait dengan perintah Allah atau larangan Allah, misalkan yang berkaitan dengan ibadah, itu kita yakini aja, kita terima gitu. Walaupun kita ada usaha untuk memikirkan apa sih faedahnya gitu. Jadi nggak tahrim, nggak haram gitu untuk memikirkan hal tersebut. Iya, Gung. Izin nambahin, Gung ya. Terkait larangan berpikir di dalam kewajiban. Saya bukan melarang berpikir kenapa kita harus sholat ya, tapi kita dilarang untuk berpikir sholat itu adalah sebuah kewajiban karena hasil pikiran kita gitu. Sehingga kita akan terjerumus kepada pendapatnya Mu'tazilah. Bukan terjerumus juga ya, karena saya berargumentasi sesuai dengan argumennya Ahlus Sunnah ini. Jadi Iya, yang kita emang ada Mu'tazilah, ya biarin aja, nggak apa-apa. gimana ya? Ya gitu dah pokoknya. Nggak usah takut, biasa aja. Nah, di Ahlus Sunnah sendiri kan Al-Hakim itu adalah Allah gitu. Pembuat syariat itu adalah Allah dan Nabi Muhammad itu, walaupun masih ada pertentangan. Nah, sehingga kita tahu bahwasanya kewajiban sholat itu, kewenangan untuk mewajibkan sholat adalah Allah gitu, bukan akal. Nah, itu yang ingin saya maksudkan gitu. Benar-benar. Kalau kita ingin berpikir kenapa kita harus sholat, karena ada pahala gitu, ada fadilah yang lain. Ya, walaupun sholat itu adalah sebuah kepayahan, haji itu adalah sebuah kepayahan, kita harus ngumpulin uang buat ini buat itu, terus hajinya juga bolak-balik keliling-keliling Baitullah gitu kan. Kalau kita hanya berpikir dengan akal, kita hanya menggunakan akal tok gitu, nggak menggunakan syariat, ya buat apa kita capek-capek kayak gitu loh. Mending di rumah tidur nyenyak gitu dan tidak melakukan keburukan menurut akal. Nah, jika kita hanya untuk pesta ya, Rif. Iya, duitnya untuk pesta kan. Iya. Jadi Benar. gitu ya. Dalam artian kenapa larangan berpikir di dalam ibadah ini ya batasan untuk akal itu ya batasan hanya sekedar memikirkan apa yang sudah dijelaskan dalam syariat gitu, tapi tidak berhak untuk mewajibkan atau mengharamkan suatu pekerjaan yang diperintahkan gitu. Mungkin Benar, itu benar. ya. Sepakat. Ayo dilanjut. Tapi kalau kayak gitu berarti kan dalam artian kita beribadah hanya sebatas dogma, doktrin dari para kiai atau dari para sesepuh kita, orang tua kita. Andai kan nanti kita sudah keluar, misalkan kita dari lingkungan pondok, diperintahkan sholat karena ini perintah Allah, kita nggak usah mencari-cari kenapa diwajibkannya. Nanti ketika kita berbeda lingkungan, kita ke lingkungan yang berbeda, di situ tidak ada ketakutan kepada Tuhan, ya otomatis kita juga pasti akan terjerumus, menurut saya. Dalam artian nanti suatu perkara yang disyariatkan oleh Allah tanpa kita pikirkan kenapa itu bisa diwajibkan, itu bisa jadi nantinya kita nggak akan menjalankan itu, kita jangan menjalankan itu, dan kita nggak akan menganggap itu suatu kewajiban karena kita di awalnya itu beragama dengan ketakutan, dengan dogma, dengan doktrin dari para kiai bahwa ini ialah perintah dari syariat. Sedangkan
ketika kita berpikir, misalkan kenapa sholat diwajibkan? Oh iya, aku diciptakan oleh Allah, aku diberi rezeki oleh Allah, dicukupkan rezekiku oleh Allah. Masa aku 5 menit aja untuk satu waktu sholat nggak mau gitu kan? Sehingga gitu kan akal kita beriringan terus jalan lurus, bergandengan tangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, diwajibkan sholat gitu. Malah kalau kita pakai syariat tadi, malah Allah itu nggak perlu sebenarnya dengan ibadah kita kalau kita nggak ikhlas gitu loh. Dalam ikhlas itu kan susah. Kalau kita tafsirkan syariat itu di dalil tersebut dengan demikian, berarti ya kita nggak usah sholat lah kan. Susah kalau ikhlas itu kan susah. Dengan demikian kita nggak perlu sholat kalau nggak ikhlas. Sedangkan akal ini berpikir ikhlas itu bisa diperoleh dengan berulang kali berusaha, begitu loh. Ceritanya Sehingga kewajiban seperti tadi sholat itu ya bisa sebenarnya, dalam artian tanda kutip bukan berarti akal itu menentukan kewajiban atau apa, tapi akal itu mendukung argumentasi daripada syariat dan dalil tersebut. Kenapa iya, diwajibkan sholat itu akal mendukung. Nah, benar. Ya, betul, saya sekalipun setuju. dalam syariat diwajibkan sholat, tapi akal nggak mendukung argumentasi tersebut, ya nantinya nggak sholat lah. Betul, Setuju. betul sih. Sama sebenarnya, itu sebenarnya sama gitu loh. Cuma yang tadi itu yang tadi saya sampaikan dari awal, ini kan ketika apa dulu pernah saya sampaikan juga kok. Pernah menyampaikan tentang roman filosofis yang ditulis oleh Ibnu Tufail, salah seorang ulama Andalus ya. Ibnu Tufail. Ya Pak, pernah Pak, lupa tapi pernah tentang disampaikan. roman filosofis yang berjudul Hai Ibnu Yaqdhan. Masih ingat nggak? Lupa Ya, itu betul, Pak. Hai Ibnu Yaqdhan. Pernah Pak, waktu masih kelas offline Pak, semester 2. Iya, itu usul fikih 1 kok ketika berbicara Al-Hakim itu. Itu yang kemudian di antara menyampaikan bahwa akal itu bisa menemukan kebenaran itu. Bahwa ternyata seorang anak yang dipelihara sejak bayi oleh seekor rusa, itu ternyata kemudian mendapati bahwa ada kekuatan di luar yang biasa kita lakukan ini. Ternyata ada kekuatan itu, kekuatan gaib lah, yang menyebabkan ibunya, rusa tadi, mati tanpa sebab. Menurut dia mati tanpa sebab. Gitu. Nah, ketika dikonfirmasikan ada seorang ulama yang datang ke pulau terpencil itu karena diasingkan oleh pemerintah zalim, gitu. Jadi kalau ada ulama menentang pemerintah yang zalim lalu diasingkan, itu sudah terjadi sejak lama. Gitu. Bahkan dalam roman itu pun ada. Kalau diasingkannya ke penjara gimana, Pak? Ya, itu pengasingan cara zaman sekarang. Kalau nggak salah. Uzlah itu, Itu Pak. pengasingan zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu kan pengasingan itu kayak Soekarno diasingkan ke Pulau Buru ya. Itu zaman dulu diasingkan ke pulau terpencil gitu loh. Karena untuk membuat penjaranya belum ada waktu itu. Tapi kemudian diajari oleh Belanda dengan membuat penjara itu, ya pada akhirnya ya sekarang kita mengikuti itu. Sehingga ketika ada ulama kemudian menyampaikan, kan dalam salah satu riwayat juga kalau nggak salah Rasulullah itu menyampaikan juga ada qaulul haqqi inda sultanin jair, itu menyampaikan kebenaran di hadapan sultan pendosa, itu kan penguasa yang pendosa, itu kan penguasa zalim maksudnya. Nah, itu ya resikonya ya tinggi, seperti itu bisa diasingkan gitu loh. Dan ternyata ketika ulama yang diasingkan tadi bertemu dengan si anak yang terdampar itu nggak tahu dengan menggunakan bahasa apa, tetapi ternyata klop antara wahyu dan akal itu. Sama-sama ketemu gitu loh. Sama-sama ketemu antara wahyu dan akal itu. Itu loh. Itu cerita tentang peran akal sebenarnya. Nah,
saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Al-Maturidi bahwa akal bisa mendapatkan bahwa sesuatu itu baik, sesuatu itu buruk, itu bisa melalui akal. Tapi tetap bahwa yang berhak untuk ngetok palu bahwa ini wajib, ini tidak wajib, ini haram, ini tidak haram, itu adalah wahyu. Ah, gitu loh. Artinya wahyu itu adalah merupakan representasi dari kalamullah, kan gitu. Gitu ya. Pak, tanya Pak. Silakan. Ini Akbar masih bingung. Tadi kan ini kan apa ya, salah satu kayak apa ya, mata pelajaran kayak ilmu kalam gitu kan. Nah, yang jadi Akbar bingung kan gini Pak. Tadi kan bahwasannya kalau pendapat Al-Maturidi gitu kan, bahwasannya akal dapat menentukan kebenaran, dan tetapi yang menentukan kewajiban bahwasanya itu baik atau buruknya itu kan, yang berhak menentukan itu kan adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim gitu kan. Kemudian kita lihat di pendapat Asy'ariyah bahwasanya akal tidak dapat menentukan kebenaran. Berarti syariat lah yang menentukan. Kalau kita ambil contoh misalnya berbohong gitu kan. Berarti menurut Asy'ariyah berbohong itu meskipun apa namanya, esensinya itu adalah buruk, karena memang menurut syariah ya berbohong itu adalah sesuatu yang buruk gitu kan. Kemudian berbaca lagi di makalah menurut Asy'ab Mu'tazilah gitu kan. Berbohong itu memang pada dasarnya esensinya buruk gitu kan. Tapi ketika diperuntukkan untuk sesuatu yang baik, contoh misalnya ada nih orang lagi menjadi apa namanya, kejar-kejaran dengan seorang pembunuh misalnya. Kemudian dia bersembunyi di dalam rumah kita gitu kan. Tujuan kita kemudian si pembunuh itu datang ke rumah kita bertanya tentang orang yang dicarinya tadi gitu. Kemudian kita berbohong dengan tujuan untuk melindungi nyawa si yang hendak dibunuh tadi. Maka berbohongnya tuh bisa berubah menjadi sesuatu yang baik. Salah, Kemudian, Bar. Keliru pemahamannya itu. Justru Mu'tazilah itu gini, berbohong itu meskipun memiliki faidah, manfaat atau tidak, itu tetap dijadikan sebuah keburukan gitu. Mu'tazilah itu bukan itu Ahlus Sunnah bacaannya kalau nggak salah tadi yang berbaca. Kalau yang itu Al-Baqilani, Imam Al-Qadi. Itu kan dia pendapatnya kan kalau nggak salah di makalah tuh saat wajah bukan sih? Al-Baqilani tadi. Ya, Ahlus Sunnah. Jadi yang jadi pertanyaan Akbar gitu kan, bagaimana kita gitu kan, maksudnya kan kita tahu nih, kita sebagai apa namanya yang mengikuti pendapat Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan, Asy'ariyah dan Maturidiyah gitu kan, kita memahami bahwasanya ini tuh udah ditetapkan oleh syariat itu hukumnya ini loh gitu, hukumnya ini udah ditetapkan oleh syariat, hukumnya ini gitu kan. Esensinya tuh misalnya ini tuh buruk loh, tapi suatu kondisi gitu kan, apa namanya, kita mengharuskan untuk melakukan kebalikannya gitu. Contohnya misalnya kayak tadi, kasusnya seperti yang bercontohkan tadi gitu kan. Kalau misalnya kita mengambil ukurannya itu adalah pahala, oh berarti kita ibarat kata nggak dapat pahala dong, karena kita melakukan kebalikan dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat gitu kan. Kemudian dari sisi yang lainnya, masa iya kita mau mengorbankan orang lain karena kita mengikuti syariat gitu. Mungkin dari pendapat makalah gimana? Enggak gini, Bar. Sebenarnya yang Akbar katakan bahwasanya kebohongan yang mendapatkan suatu manfaat itu justru dari Ahlus Sunnah, bukan dari Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah gini, kebohongan tanpa adanya manfaat itu suatu keburukan. Juga kebohongan yang mendapatkan suatu manfaat itu juga dikatakan sebuah keburukan. Justru itu bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan kebohongan yang di dalamnya mendapatkan suatu manfaat untuk kemaslahatan umat itu baru dibolehkan, itu suatu kebaikan gitu. Bukan berarti Ahlus Sunnah mengatakan itu tetap suatu keburukan. Jadi Ahlus Sunnah itu hakikat atau zatiyah dari kebohongan itu belum tentu semuanya buruk gitu loh. Oh, berarti kalau gitu ketika kita merujuk pada yang memberikan yang berhak untuk menentukan itu adalah wajib, haram ataupun sebagainya tuh kan tadi Allah Subhanahu wa taala ya gitu kan. Kemudian kalau sudah menetapkan misalnya suatu esensi itu adalah buruk, lantas apakah itu apa namanya kayak mengubah gitu nggak sih? Enggak mengubah. Jadi justru
hakikat yang sebenarnya yang menentukan baik buruknya itu kita kembalikan lagi ke itu yang memberikan kewajiban, yaitu Allah. Ujung-ujungnya tetap yang ke hakim tadi gitu loh. Yang seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Dimut bar, termut. Gimana, Bar? Enggak, masih bingung aja sih. Maksudnya kayak kalau tadi kan kalau kembali lagi kepada Allah gitu kan. Berarti kan kalau misalnya nih, misal nih kebohongan itu memang udah ditetapkan oleh Allah misalnya adalah sesuatu yang buruk gitu kan. Bohong itu adalah sesuatu yang buruk gitu. Kemudian pada praktiknya gitu kan, pada praktiknya akal nih memilah ini ada suatu kondisi bahwasanya kita tuh diharuskan berbohong untuk kemaslahatan gitu kan. Terus kalau kita merujuk bahwasanya bohong itu tuh buruk loh menurut syariat gitu, pasti akal kita kayak oh ya udahlah aku jujur aja deh kalau gitu, aku jujur aja deh, aku nggak mau bohong soalnya nggak boleh sama syariat gitu. Berarti kan kita tidak mencapai kemaslahatan tadi gitu loh. Ya. Pemahaman Akbar gitu. Kembali lagi kita ke usul fikih tadi, ada yang namanya maslahah mursalah. Gitu. Berarti kalau gitu syariatnya nggak mutlak dong kalau gitu. Ya kan ada suatu kondisi yang kalau kita merujuk kepada di kitab ya, ada di situ ibarat ya la hukma fi la syai'a fi hukmillahi fi haqqillahi ta'ala qabihun wala hasanun ya. Enggak ada satupun perkara di haknya Allah Subhanahu wa taala itu perkara tersebut adalah perkara yang buruk atau perkara tersebut adalah perkara yang baik. Berbohong juga belum tentu buruk. Benar. Nah, itu ini ya premis pertama dari ataupun statement pertama dari orang-orang ahlu sunnah. Jadi orang ahlu sunnah itu mengatakan bahwasanya berbohong itu bukan sesuatu yang buruk pada dasarnya. Jadi nggak bisa diotak-atik gitu. Nggak bisa diotak-atik walaupun ada alasan, berbohong ya tetap buruk gitu. Berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan berbohong itu walaupun ada faedahnya akan tetap buruk. Nah, di situ perbedaannya. Jadi kalau kata Akbar tadi, kalau kita berusaha merubah bahwasanya ada faedahnya, nah berarti ini berubah syariat. Nah, enggak. Justru makanya disebut Mu'tazilah di sini dibantah oleh Al-Juwaini ya. Dibantah karena mengatakan bahwasanya sesuatu sifat atau agord itu buruk lidatihi atau liainihi, padahal enggak gitu. Kalau ada elat yang membolehkan itu bisa diperbolehkan kayak memakan bangkai ataupun membunuh dalam peperangan gitu kan, itu walaupun esensinya benar tadi, esensi keburukan. Ada juga yang mengatakan ada juga di ibarat itu wa kaifa yastawiyani wal kadzibu malumun syar'an, gimana mau bisa sama sedangkan orang yang berbohong itu dicela. Nah, itu adalah esensi kebohongan, tapi zatiahnya atau ain kebohongan tersebut enggak buruk bagi Allah gitu selama ada elat yang memperbolehkan. Tapi kalau nggak ada elat yang memperbolehkan ya itu dicela gitu lah. Kayak makan babi lah, ya kan? Gimana, Bar? Oke, terima kasih. Tapi tadi kalau membahas masalah berbohong itu ya, kenapa Mu'tazilah mengekang keras bahwa bohong itu adalah buruk? Itu mungkin dari sifat dasar manusia. Karena kalau di buku Buya Hamka itu di bohong di dunia itu, ketika manusia sekali bohong dia akan seterusnya akan mudah berbohong. Mungkin itu kenapa mereka sampai walaupun itu ada faedahnya tetap dipandang buruk oleh kalangan mereka. Itu sih kalau menurutku. Kenapa Mu'tazilah sampai mengeluarkan fatwa demikian. Tapi tadi yang masalah menemukan kebaikan sebelum agama itu datang itu gimana ya? Masih belum paham juga sih. Artinya gini loh, ya, ketika syariat belum ada,
mungkin ada di suatu tempat terpencil yang kemudian syariat Islam belum masuk, dakwah belum sampai ke sana. Standar baik dan buruk itu apa gitu loh. Nah, bagi Mu'tazilah kalau begitu, orang itu ya sudah terkena hukum. Apa ukurannya? Akal. Tapi bagi Ahlu Sunnah enggak terkena hukum karena syariat belum masuk ke situ gitu loh. Itu aja sebenarnya. Ya kalau kita kan sudah dakwah sudah masuk ke kita, ya gitu. Itu loh. Ya Pak. Saya pernah juga baca itu, tapi lupa kalimatnya. Soalnya bukunya dipinjam teman. Itu kalau di buku yang menjadi buku wajib dulu, itu adalah di bukunya Profesor Harun Nasution, judulnya Akal dan Wahyu. Harun Nasution. Ya. Ada Ya, Judulnya Akal dan Wahyu. Itu porsi. Memang dulu mengajarkan hal ini agak sulit. Kita sulit menerima. Tapi kalau sekarang relatif lebih mudah. Artinya akal itu memang ada peran gitu loh. Kalau menurut Mu'tazilah bahkan perannya besar sekali. Tapi kalau menurut Ahlu Sunnah enggak. Tapi kalau Ahlu Sunnahnya Maturidiyah ada peran, tapi tidak sebesar itu porsinya. Sebagaimana Mu'tazilah enggak gitu. Itu aja kok. Ya Pak. Tapi juga tadi Pak, barusan juga buka-buka lagi tuh di punya Buya Hamka, tasawuf modern juga. Sebenarnya tuh akal akan menggunakan berpikir dengan jernih dan jelas itu ketika hati itu bersih. Dalam artian nggak ada sifat kebencian, hasad, ataupun ya Betul. gitulah. Betul. Sehingga akal itu baru bisa digunakan untuk mencari sebuah kebenaran. Itu menemukan kebenaran. Ya, menemukan Betul. Pak. Sahih. Berarti Pak, dari pemahaman dua kelompok yang bertentangan ini dengan materi kali ini kan berarti kan tentang baik dan buruk, itu berarti cuma letak perbedaan itu dari segi pemberian porsi kepada akal dalam menemukan kebenaran gitu ya Pak? Gimana? Perbedaan porsi pemberian porsi kepada akal ataupun syariat dalam menemukan kebenaran gitu ya perdebatannya. Kayak Mu'tazilah tuh memberikan porsi yang sangat besar terhadap akal. Kemudian Maturidi itu menggunakan akal juga, tapi di samping itu juga membutuhkan syariat dalam menemukan kebenaran gitu ya Pak? Betul. Bukan menemukan kebenaran, dalam menetapkan bahwa sesuatu itu baik atau buruk sehingga berefek kepada hukum. Gitu loh. Jadi kalau Mu'tazilah, kalau menurut akal baik, maka meskipun belum ada wahyu, maka itu sudah merupakan kewajiban, gitu loh. Tapi kalau Ahlu Sunnah enggak. Meskipun menurut akal baik. Gitu. Gitu aja. Kita belajar fikih kok bau-bau ilmu kalam ya Pak ya? Ya memang kayak ilmu kalam. Kan saya kemarin sudah memberikan pendahuluan bahwa inilah spesialnya kitab ini Al-Burhan itu mengawali bab-bab awalnya itu tentang al-hakim, asy-syari', pembuat hukum. Nah, ketika berbicara tentang pembuat hukum, pembahasannya kan kalam. Sama ketika usul fikih 1 kan gitu. Ya benar. Benar Pak. Karena nanti terkait sekarang kalau saya melakukan hukum itu, sekarang kita menuruti siapa nih? Gitu loh. Ketika kita menuruti hukum yang hukum yang diundangkan oleh pemerintah, artinya kita taat pada hukum pemerintah kan? Nah, ketika kita menuruti perintah-perintah, peraturan yang dibuat oleh Allah, artinya kita menuruti taat kepada Allah. Nah, ketika taat kepada Allah, Allah berjanji akan begini kan gitu. Nah, itu larinya kepada iman kan gitu ujung-ujungnya. Gitu, sehingga kita kemudian bisa lebih
lebih fokus lagi dalam arti begini. Oh, kalau begitu saya menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah itu karena memang Allah yang memerintahkan dan saya sebagai seorang hambanya, maka saya memiliki kewajiban yang tadi hakullah tadi, kewajiban untuk mengabdi. Bukan hanya beribadah. Kalau kita beribadah kan kecil sekali maknanya. Tapi kalau kita menyebutnya itu mengabdi, maka mengabdi itu kan bukan hanya fisik saja, jiwa dan raga itu semua. Finansial segala macam itu dikerahkan semuanya untuk ketaatan kita kepada Allah itu. Gitu. Luar biasa ini. Enak ini dialog kita ini nyambung. Seneng saya. Debat mulu nanti Pak, nggak kelar-kelar Pak. Iya. Kalau debat masalah kalam, debat masalah kalam dari dulu tidak pernah kelar. Gitu loh. Jangan dikelarkan. Orang berbeda pendapat ya kan Pak. Gitu. Saya nggak tahu nih yang lain-lain pada diem-dieman baik. Pada setuju Pak, anti debat-debat klub kali Pak. Pada paham Pak. Ya, artinya bukan begitu. Berkontribusilah kan gitu. Karena dengan begitu nanti kita juga ya suatu saat mungkin akan ketemu. Seperti tadi yang saya sampaikan itu jadi perdebatan seru tuh saya di grup dosen itu. Terkait dengan sholat Jumat virtual itu. Jadikan skripsi boleh nggak tuh Pak? Skripsi bisa tuh Pak. Boleh. Apa Pak? Wah mantap itu Pak. Boleh. Cakep tuh. Ntar Pak Taufik pembimbingnya. Itu banyak yang bisa kalau itu. Cakep itu. Takutnya udah ada nanti itu Pak kalau udah denger gitu. Ya, sekarang iya. Tapi bisa dibelokkan ke yang lain. Bisa. Kan bukan hanya sholat Jumat. Jadi Surga. ada referensi tadi ada dosen yang kirim ada referensi sholat Jumat itu targetnya mendengar khutbah katanya. Nah, dengar khutbah itu kan bisa tercapai dengan banyak cara termasuk di andai kata kita sholat Jumatnya di depan radio. Gitu. Sholat Jumat di depan radio. Yang nggak dapat kan jamaahnya jadinya. Jamaahnya yang nggak dapat karena imam kan harus di depan. Nah kalau imamnya nggak tahu di mana, kita ngomong di depannya di mana? Coba. Itu. Sebenarnya simpel saja jawabannya gitu aja. Iya, kalau mendengar khutbahnya dapat. Gitu. Tapi jamaah sholatnya itu nggak dapat. Padahal sholat Jumat itu kan harus jamaah. Ya batal dong Pak jadi skripsi. Udah dapat jawabannya. Oh, udah dapet jawabannya. Tapi kan argumennya gitu loh. Iya, butuh penelitiannya. Justru argumennya melogikakannya itu tadi. Baik, masih ada lagi? Tapi kalau kayak tadi Pak, sholat Jumat virtual mah cuma dapat kuota Pak, nggak dapat uang jajan kayak di Masjid Bilal gitu. Ya serius Pak. Jujur saya dulu sebelum ada corona kan kalau masih Alia itu imamin sholat tarawih ya dapat uang saku jadi Bilal dapat. Ini sekarang aduh langsung tambah lagi jadi sholat Jumat di virtual berat. Gitu. Jadi Afif sudah biasa ngimamin gitu. Iya Pak. Sholat tarawih. Sholat tarawih. Bayarannya virtual juga Beb. Kuota itu apa? Iya, kalau ngimaminya virtual ya bayarnya mending dapat kuota. Iya. Foto fulus berapa? Iya. Ya Allah. Baik, kalau sudah selesai ya sudah cukup. Oke Pak. Saya kira bisa dilanjutkan dialognya nanti ke bab-bab berikutnya. Saya mengapresiasi para pemakalah pertama ini luar biasa karena memang persiapannya juga mendapatkan waktu yang cukup memadai karena kebetulan Kamis yang lalu itu kita merayakan Isra Mi'raj kan gitu. Jadi
peluangnya menjadi semakin luas. Insya Allah yang pekan depan bisa lebih baik lagi. Dan nantinya kita ini akan semakin apa? Mohon maaf, saya nggak nakut-nakuti. Fakro ke sana itu sebenarnya semakin agak rumit. Tetapi kalau kita berpedoman pada apa yang sudah kita bahas dalam usul fikih 1 dan 2, itu insya Allah semakin mudah. Karena pembahasannya itu terkait dengan apa? Adilatul ahkam, hanya itu saja kok. Bagaimana memahami hukum, memahami dalil-dalil atau sumber-sumber dalil dan lain sebagainya. Cuma itu kok. Cuma ada perdebatan sedikit-sedikit, biasalah. Gitu. Biasalah. Memang kalau kalau dibaca sekali kitab ini rumit banget. Rumit banget, Pak. Tapi Iya, coba Pak. pelan-pelan, sedikit demi sedikit, lalu hubungkan dengan al-ma'lumat as-sabiqah. Pengetahuan yang lalu, itu insya Allah bisa lebih mudah lagi. Anda kalau mentok, kesulitan, silakan hubungi saya. Kan aman gitu. Insya Allah. Enaknya. Iya. Enaknya jadi mahasiswa kan gitu. Iya. Saya dulu ketika masih menjadi mahasiswa, ketika mentok, saya langsung ke promotor saya gitu. Saya datang. Prof, gimana ini begini? Oh, begini, gini. Wow. Habis itu dapat pencerahan. Udah. Sama, nanti skripsi juga begitu. Itu gampang itu ada. Kalau saya sih sudahlah. Kalau outline sudah dapat, kerjakan 2 minggu selesai. Gitu. Oke. Saya terobsesi itu anak PMH harus ada yang semester 7 selesai gitu. Pak, rencana kan Pak, semester 6 ini pingin ngajuin proposal Pak. Cuman saya tanya ke dosen medlit hukum, katanya belum bisa Pak. Tanyanya, jadi ajukan dulu ke medlit hukum itu. Udah Pak, udah diajukan. Katanya, nanti begini. Selesai medlit hukum itu diajukan. Ambil. Oh gitu. Kan ini kan syarat medlit hukum itu outputnya adalah proposal. Berarti selesai dulu medlit hukum. Iya, medlit hukum itu outputnya adalah proposal. Harapannya begitu. Sehingga semester 7 bisa diajukan sebagai dalam semprop. Begitu selesai semprop, Anda segera kejar, nilai keluar semester 7, kalau nggak ada yang ngulang, kan semester 8, sebelum semester 7 akhir, Anda sudah melenggang untuk gitu. Kirain. Dengan harapan dosennya, sekarang dosen tepat waktu semua kok. Masukin nilainya tepat waktu semua kok. Karena akan terkait dengan banyak hal. Gitu loh. Sehingga kalau dalam waktu tertentu dosen belum mengeluarkan nilainya, maka nilainya akan dijadikan B semua. Saya nggak ikhlas tuh kalau anak binaan saya, kelas saya kemudian dapat B semua, itu saya nggak ikhlas tuh. Iya Pak. Kadang ada. Terus saya berharap dapat A semua kok. Amin. A plus dong, masa amin. Oh iya, A plus Pak. Iya. A plus Pak, A plus. Iya, itu harapan saya itu. Makanya, tapi kan nggak adil juga kalau yang nggak ikut kuliah dapat A juga, kan nggak adil juga gitu loh. Makanya saya sih berharap proporsional tapi dengan mayoritas dapat A gitu loh. Gitu. Makanya kalau suasana kuliahnya seperti ini, senang saya, nggak rugi saya kalau umpamanya satu kelas saya kasih A semua. Amin. Itu loh. Itu harapan saya gitu loh. Makanya tolong teman-teman bantulah gitu loh, semangat gitu loh. Memang agak rumit gitu, agak rumit memang membacanya, tapi ya tetap semangat lah. Toh tugasnya kan ringan. Cuma makalah itu, gitu kan? Makalah untuk presentasi, kemudian perbaikan makalah untuk untuk disampaikan di akhir sebagai UAS, udah selesai. Iya, Pak, berarti makalah kelompok 1 tetap juga diperbaiki atau gimana Pak? Tetap Tadi ada masukan-masukan dari teman? Ada hal-hal yang ada banyak Pak.
Ya, itu masukan-masukan itu diakomodasi di situ, dimasukkan gitu kan. Oke, Pak. Kemudian kalau perlu tambahan referensi, ingat referensi utamanya tetap Al-Burhan. Gitu Iya, loh. Ya, Pak. Pak. Iya. Itu saya lihat referensinya dari blog gitu. Jangan dari blog lah. Iya, Gitu Pak. loh. Kalau saya berharap seperti itu. Oke, untuk bantuan memang perlu baca-baca yang lain itu memang perlu. Sehingga kemudian kita mudah untuk memahami. Baik, saya baca absen ya. Iya, Oke, Pak. Pak. Boleh. Oke, sebentar. Loading dulu nih. Oke, saya baca absen. Zola. Zola? Ada nggak Zola? Zola Sudrajat? Waduh, Saya udah ngabarin Pak padahal Pak. kacau ini. Saya sudah ingatkan juga kemarin ikut di usul fikih kalau nggak salah. Dia banyak banget ngulangnya ini. Lutfia Qurani. Saya, Ya. Pak. Saya. Salah Jola. Kenapa? Saya, Saya Pak. saya nanya temennya kemarin katanya kerja kalau nggak salah deh. Sibuk kerja. Oh gitu. Oke. Lutfia ada. Yusuf Randi. Pak. Hadir Pak. Pak. Ya. Saya ada, cuman ini nggak kedengeran suaranya. Mungkin Bapak nggak kedengeran suara saya kali. Udah kedengeran. Dengar, udah dengar. Udah. Oh, iya. Udah dengar kalau Istriin Agung Lut. Irsyad Nur Fauzan. Hadir Pak. Rehan Akbar. Hadir, Pak. Nadia. Hadir, Pak. Khairunisa. Hadir, Pak. Zara. Hadir Pak. Rizky Saputra. Ada nggak? Tolong dilihatin. Itu ada Pak. Ada tadi Pak. Ada Pak. Oh, Nyala mungkin Hadir Pak. Pak. oke. Mawardi Pohan. Hadir, Pak. Nurul. Hadir Pak, hadir. Ifra. Hadir Pak. Dwi Rahmawati. Hadir, Pak. Andi Balkis. Hadir, Pak. Mirah Pujiati. Hadir, Pak. Afifuddin. Hadir Pak. Irfan. Hadir Pak. Alma. Hadir. Hadir, Alma Alicia. Hadir, Pak. Ashraf. Hadir Pak. Hadir. Yulianti Sanjaya. Hadir Pak. Agung. Hadir Pak. Fitri Intan. Hadir. 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 Mahesa Jenar. Hadir, Pak. Hengki Aditya. Hadir Pak. Hadir. Abdul Hamid. Tadi katanya kuotanya habis Pak. Oke. Ikhlasul Amal. Hadir Pak. Hadir. Syihab Muhyiddin. Hadir Bapak. Popi. Hadir, Pak. Ridwan. Hadir Pak. Sania. Hadir Pak. Sahlan. Hadir, Pak. Musdalifah. Hadir Bapak. Ayu Rosida. Hadir Pak. Nurul Hidayah. Hadir Pak. Hafid Al Khairi. Hadir Bapak.
Mukhlis Amar. Hadir, Pak. Surahbil. Hadir, Pak. Dani. Hadir, Pak. Rizal. Hadir, Pak. Acih. Hadiroh. Arhan. Hadir, Pak. Marisa. Hadiroh, Pak. Alifta. Hadir, Bapak. Puspa Akbar. Puspa. Ada nggak? Ada Pak dia. Nggak tahu kemana. Kok nggak nyaut, Puspa? Ada ya? Di Zoom ada Pak. Umar Averus. Hadir, Pak. Ahmad Fikri. Alizar. Fikri Alizar. Hadir. Gandur. Hadir, Pak. Rifki Rian. Hadir, Pak. Adhan Ismail. Adhan Ismail. Halo. Riki Hidayat. Hadir, Pak. Adhan Ismail ada nggak? Halo? Nggak ada? Nggak ada Pak. Oke, baik. Tinggal itu tadi. Hanya Zola dengan Adhan Ismail yang nggak ada. Saya belum, Pak. Siapa? Muhammad Iskandar, Pak. Muhammad Iskandar. Kemarin juga ikut. Udah divalidasi kok sama dosen ini. Nggak ada, Ndar. Muhammad Iskandar nggak ada. Bukannya di kelas sebelahnya? Di kelas ini, Pak. Kelas B. Nggak ada. Iskandar Hidayat, kalau di kelas sebelah tuh ada Iskandar Hidayat. Ya kan kemarin tabrakan Bang. Ituannya waktu kuliahnya. Ya udah, Pak, nanti di ini lagi, Pak. Hah? Dicek lagi. Iya. Kasihan saya kasihan kalau begini nih. Saya, ya Allah. Jangan sampai ada yang terzolimi. Saya nggak mau itu. Gara-gara saya kemudian Anda terhambat, itu kan sayang gitu loh. Jadi maaf nih, siapa nih yang Riki Saputra hadir, Pak. Maaf tadi sinyal tiba-tiba bermasalah. Oke, siap. Siapa yang keluar masuk terus? Nggak apa-apa keluar masuk. Yang penting tetap diperhatikan gitu loh. Semoga bisa mendapatkan. Tapi ini tadi Umar merekam ya. Silahkan nanti menghubungi Umar. Siapa tahu dialog kita ini kemudian menjadi sesuatu yang baik untuk selanjutnya bisa didengarkan gitu. Kalau bisa dinikmati. Kalau enggak ya terserah aja lah. Hubungi Umar saja lah. Baik, terima kasih semuanya. Saya mengapresiasi. Insya Allah semuanya teman-teman semangat dan dimudahkan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kelompok 2 pekan depan semoga bisa lebih baik lagi ya, dan diskusi kita bisa semakin semangat. Ya. Ya Pak, siap. Baik, sampai ketemu pekan depan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Terima kasih Bapak. Baik Bapak. Terima kasih Bapak.